Salam sehat saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam bilik Paroki Maria Kusuma Karmel. Topik pembicaraan kita saat ini adalah sikap gereja terhadap kaum difabel atau saudara kita yang berkebutuhan khusus. Rupanya pada zaman Yesus, zaman para rasul, juga sampai zaman kita ini, saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus selalu ada. Rupanya Yesus juga sudah memperhitungkan ini bahwa setiap zaman pasti ada. Maka Yesus memberikan perhatian khusus dengan mengajari para murid bagaimana mereka harus melayani mereka, saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus. Yesus mengajar para murid bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Maka di depan para murid, ketika Yesus bertemu dengan orang yang buta, Yesus memelekkan mata orang buta itu sehingga bisa melihat kembali. Yesus bertemu dengan orang lumpuh. Yesus membuat orang itu bisa berjalan kembali. Yesus bertemu dengan orang yang tuli. Yesus menjamah telinga orang tuli itu sehingga bisa mendengar kembali. Yesus bertemu dengan orang yang bisu. Yesus menjamah mulut orang itu sehingga ia bisa berbicara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ajaran Yesus ini, perbuatan Yesus ini, sungguh dipegang teguh oleh para murid, sehingga mereka bisa melayani saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus. Ketika Petrus mau masuk ke bait Allah, di pintu gerbang bait Allah, Petrus bertemu dengan orang lumpuh. Dan Petrus mendekati orang itu, lalu Petrus mengatakan ini, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan orang lumpuh itu berjalan kian kemari, bahkan melonjak-lonjak kegirangan karena dia bisa berjalan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ajaran ini juga diteruskan oleh gereja sampai saat ini. Sadar atau tidak, kita ini melihat bahwa ketika ada misionaris datang ke satu tempat atau satu negara, bukan hanya gereja yang didirikan oleh misionaris itu. Setelah misionaris itu membangun gereja, pasti akan membangun rumah sakit, juga membangun sekolah untuk melayani saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus. Negara mungkin belum memperhatikan kebutuhan mereka, tapi gereja sudah memperhatikan lebih dahulu. Ada sekolah yang khusus untuk mereka. Maka bisa kita rasakan sekarang hasil dari pelayanan ini. Di paroki kita sendiri, Paroki Maria Kusuma Karmel, saya merasakan bagaimana saudari kita ikut ambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja waktu misa. Dia menjadi lektor, juga dia menjadi pemazmur. Ketika saya mendengarkan suaranya yang begitu merdu, begitu menggetarkan hati, dan pada saat itu dalam hati saya berteriak, "Tuhan adil."
Tuhan sungguh-sungguh maha baik, karena mereka sungguh-sungguh mampu untuk melayani, memberikan sesuatu yang indah untuk Allah, untuk Yesus sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita pegang teguh ajaran Yesus ini, supaya kita sungguh-sungguh bisa meneruskan ajaran ini, melakukannya dalam hidup yang nyata, dan mewariskan ini kepada anak cucu kita. Karena pasti generasi yang akan datang, mereka akan menemukan hal-hal seperti ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita pegang ajaran Yesus ini, kita hayati, kita renungkan, dan kita praktekkan dalam hidup kita yang nyata. Sekian dulu pertemuan kita saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.